Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang kepada para praktikan Fisika Dasar 2 di modul 1, yaitu elektromagnetik. Perkenalkan, saya Agus Kurnia Akbar dari Asisten Lab LSP angkatan 2020. Kami di sini akan menjelaskan modul 1, yaitu elektromagnetik. Yang pertama, elektromagnetik di dalam trafo. Yang kedua, menggunakan magnet. Di dalam trafo sendiri itu ada step up dan step down. Dan di yang elektromagnetik menggunakan magnet itu nanti akan menentukan arah dari arus magnet itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dari modul 1, yaitu elektromagnetik. Yang pertama ada kabel banana plug, ada berjumlah 4. Di sini ada kabel penjepit buaya berjumlah 2, dan di sini ada kabel penghubung ke osiloskop berjumlah 2. Fungsi dari semua kabel ini adalah menghubungkan setiap alat-alat yang ada. Alat yang pertama yaitu adalah fungsi generator. Fungsinya adalah untuk membangkitkan gelombang, yaitu ada gelombang sinus, gelombang persegi, dan yang lainnya. Dalam percobaan kali ini kita hanya menggunakan gelombang sinus. Alat yang kedua yaitu ada trafo. Dalam trafo itu ada isinya lilitan sekunder dan lilitan primer. Di sini ada juga inti besi. Jadi fungsi dari inti besi ini sendiri yaitu untuk mengalirkan fluks dari primer ke sekunder atau dari sekunder ke primer. Selanjutnya ada malet, berfungsi untuk membantu melepaskan inti besi dari kumparan bila diperlukan, karena biasanya dari inti besi ini sendiri melekat kuat. Alat yang terakhir yaitu adalah osiloskop. Osiloskop berfungsi untuk memproyeksikan atau memvisualisasikan gelombang yang ada dari trafo. Perkenalkan, nama saya Rahman Irwansyah dari Asisten Lab LSP angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan cara merangkai step up dan step down dan cara membaca hasil dari osiloskop. Baik, di sini saya akan memperagakan cara merangkai trafo step up. Di sini ada 2 buah penjepit buaya. Saya akan hubungkan ke function generator, tepatnya di lubang sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada 4 buah banana plug. Ini akan saya hubungkan ke lilitan. Sebelum itu kita rangkai lilitannya ke inti besi. Di sini terdapat 2 lilitan, yang mana yang kiri ini lebih banyak lilitannya daripada yang kanan. Nah, ketika kita bikin trafo step up, jadi lilitan yang sekunder atau yang banyak itu di sebelah sini. Dan ini yang sebelah sini yang lilitan sekunder dengan lilitan yang lebih sedikit. Lalu kita pasang ini ya, inti besinya seperti ini. Lalu kita kencangkan. Nah, ini trafo sederhana sudah jadi. Lalu kita hubungkan banana plug tadi sebelah sini. Seperti ini. Dan lilitan primer itu kita hubungkan ke function generator dengan menghubungkan penjepit buaya ke banana plug dari lilitan primer. Nah, ini sudah terhubung. Baik, setelah dari trafonya sudah terpasang seperti ini, lalu kita akan hubungkan ke osiloskop. Nah, di osiloskop ada 2 channel. Ada channel 1 ini, dan juga ada channel 2. Channel 1 kita akan hubungkan ke lilitan primer, dan channel 2 kita hubungkan ke lilitan sekunder dengan kabel penghubung yang seperti ini. Nah, kita pasang terlebih dahulu. channel 1
kita hubungkan ke lilitan yang primer. Seperti ini. Kemudian yang channel 2 kita pasang seperti ini. Kita hubungkan ke lilitan yang sekunder. Nah, setelah semua rangkaian terpasang, kita bisa menyalakan function generator dan juga osiloskopnya. Nah, di sini sudah terlihat gelombangnya. Ini gelombang pada channel 1 alias gelombang pada lilitan primer. Dan ini gelombang pada channel 2 atau gelombang pada lilitan sekunder. Nah, seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara baca osiloskop. Nah, di sini ada channel 1 seperti rangkaian yang kita rangkai sebelumnya. Kita merangkai trafo step up. Nah, di channel 1 ini merupakan pembacaan dari lilitan primer. Nah, di sini kita bisa atur posisinya, naik turunnya, dan ini ke kanan dan ke kiri secara horizontal. Nah, kemudian kita bisa mengatur ini. Ada 0,5, ada 1, ada 2. Kita bisa pilih yang mana yang paling enak dibaca. Kita juga bisa mengatur frekuensi yang ditampilkan, banyak gelombang yang ditampilkan. Kita bisa juga mengaturnya, jadi kita bisa menentukan mana yang paling enak dalam membaca. Nah, misal seperti ini ya. Lalu kita atur posisinya. Untuk membaca osiloskop, kita bisa menentukan voltnya itu dari amplitudo gelombang. Nah, jadi yang bawah ini kita paskan ke garis dan kita atur posisinya tepat di tengah-tengah ini garis XY-nya ini. Nah, seperti ini. Yang di sini menunjukkan 0,2 volt. Ini menggambarkan bahwa dari satu kotak itu menggambarkan 0,2 volts. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Tepat 4 kotak, jadi 4 kali 0,2 volts. Nah, itu pembacaan dari channel 1 atau lilitan primer. Lalu pada lilitan sekunder seperti ini, kita juga bisa atur ini. Dan banyaknya gelombang kita atur yang paling enak dibaca dan kita paskan lagi dengan garis XY-nya. Nah, misal seperti ini. Nah, kita bisa baca lagi. Di sini menunjukkan angka 2. Berarti dalam satu kotak menggambarkan 2 volt. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ini ada 3/5 kotak. Jadi satu kotak itu ada 5 segmen ya, 5 bagian. Jadi ini 3/5 kotak. Nah, nanti kita jumlah berapa kotaknya dan kita kalikan 2. Nah, mungkin seperti itu pembacaan dari osiloskop. Nah, setelah kita baca dari osiloskop tadi, kita mendapatkan tegangan primer dan tegangan sekunder dari transformator sederhana ini. Nah, di transformator sederhana ini, lilitan sekunder itu berjumlah 500, N-nya 500. Nah, ini kita pasang dari A ke M, itu menandakan separuh dari 500, jadi cuma 250 lilitan. Nah, dari rumus NP per NS sama dengan VP per VS, kita bisa mendapatkan jumlah lilitan yang ada di sini. Jadi tugas kalian akan disuruh mencari berapa jumlah lilitan pada lilitan primer.
Perkenalkan, saya Sekar Zaneta dari Asisten Laboratorium Sistem Produksi Angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang transformator menggunakan galvanometer. Pada percobaan ini terdapat beberapa alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama ada lilitan atau kumparan, lalu selanjutnya ada magnet sebagai sumber medan magnet. Selanjutnya ada banana plug kabel, lalu ada galvanometer yang akan dikalibrasi menggunakan obeng minus dan obeng minus. Untuk penggunaan galvanometer, awalnya galvanometer harus dikalibrasi hingga jarum ke angka 0. Selanjutnya menancapkan kabel ke galvanometer untuk menghubungkan galvanometer dengan kumparan. Lalu masukkan magnet ke dalam kumparan. Gerakan hanya dilakukan satu arah, masuk dan keluar di setiap sisi dari magnet. Sekian running pada modul 1 elektromagnetik praktikum fisika dasar 2.